fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamin artinya dalam bukan hanya Nusantara tetapi untuk semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Innaka hamidum majid. Ini jadi wah ini saya senang sekali karena namanya nama apa? Sunan Kalijogo. Itu yang menjadi apa? Arsitek pembangunan Masjid Bintoro sekaligus menggambarkan filsafat Islam di Nusantara. Saya ini hari Sabtu. Wah ini barangkali Sabtu itu maknanya pemotongan. Amin. Ya, penggunting. Sabata yasbutu sabtan itu kalau bagi bangsa Arab maknanya koto ayak to'u koto. Pengguntingan. Apa dikatakan pengguntingan? Sebab Allah menciptakan langit bumi itu 6 hari. Dimulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selesai. Jadi akhirnya Sabtu pengguntingan. Sampai sekarang kalau selesai bangunan diadakan upacara pengguntingan apa? Ajaran Sabtu. Kalau permulaan peletaan batu ini hari Ahad. Jadi Ahad artinya hari apa? Sehingga sekarang ini bangsa Indonesia merupakan gambaran keislaman. Islam bangsa Indonesia ini adalah sesuatu Islam yang tidak sama dengan bangsa-bangsa yang apa? Yang lain. Anehnya bangsa Indonesia ini, mengapa asal bangsa ini bangsa yang menyembah berhala. Bagaimana kita ketahui Candi Borobudur, candi apa? Prambanan, candi apa? Endut dan lain-lainnya. Sampai di Sumatera, di Jambe itu ada candi apa? Sriwijaya. Ini menyembah berhala. Tapi mengapa bangsa kita menjadi katakan 90% jadi umat Islam? Ini sama dengan bangsa Arab. Jadi orang asal menyembah apa? Berhala. Menjadi orang pemeluk agama Islam itu hanya 2 mayoritas. Bangsa Arab asalnya sembah berhala semua. Sampai Ka'bah itu menjadi lambang pusat berhala yang ada di daerah-daerah. Ini bangsa Arab. Tapi mengapa bangsa Arab itu jadi 99% memeluk agama Islam? Sedang orang itu kalau menyembah berhala sulit. Kayak India. India itu dikuasai oleh Islam lebih 300 tahun. Sampai kubur raja saja namanya dikatakan apa? Taj Mahal. Taj itu maknanya mahkota. Mahal itu makam. Jadi makam-makam para raja-raja di India dikatakan apa? Taj Mahal. Ini karena Islam. Jadi Islam tempat kubur raja itu namanya Taj Mahal. Mahalut Taj, tempat apa? Mahal. Kota-kotanya dirubah, ada Jalal Abad, Ahmad Abad, Islam Abad, Muhammad Abad.
Tapi tidak bisa. Islam masuk jadi mayoritas karena mereka menyembah apa? Berhala. Sama dengan Islam masuk di Kamboja, ya. Nah, Kamboja itu mana itu? Sebelah utara daripada Filipina, yang dikatakan yang dikatakan orang Islam itu siapa? Orang Islam ada tempat, ya. Dari mulanya Allah ada putri di sini dikatakan putri apa? Campak. Jadi campak itu, tapi tidak bisa rame kayak di Indonesia. Jadi cita-cita Kalijogo itu supaya mempersatukan umat Islam yang beraneka ragam, aneka warna, jadi satu demi untuk keutuhan Islam dan keutuhan apa bangsa. Itu namanya Islam apa? Nusantara. Ini jadi yang dari Bugis kayak, yang dari Jawa kayak, dari mana-mana ini satukan. Sehingga ini saya tertarik, namanya apa? Apa yang Sunan Kalijogo? Dakwah? Bukan dakwah. Sunan Kali apa? Kalijogo. Saya ini yang sudah tua, umur saya sudah 88, hampir 89. Ya kalau dihitung rembulan itu sudah 91 tahun. 91 tahun. Lalu dengan apa saya tahun 30 itu sudah tahu Surabaya, sudah tahu Semarang, sampai 40 saya ikut ayah saya kemana-mana. Ini menjadi catatan saya bahwa ini pada masa-masa yang kini datanglah sesuatu apa yang dahulu kala direnungkan oleh nenek-nenek kita. Apa itu? Kelihatan Islam itu besar, tapi tahu bahwa Islam ini besar merupakan Islam yang beda tapi podo tapi beda. Akhir-akhir Islam itu menurut syariat, ketahuilah berapa ini? Dua. Satu, pokok Islam itu sembahyang. Jadi jangan sampai mempunyai pikiran ingin mendirikan negara Islam. Jadi pikiran itu merupakan pikiran yang tidak masanya sekarang. Kita umat Islam yang sekarang ini harus tahu bahwa kita kembali dari pokok. Pokok itu apa? Pokok itu Al-Quran. Apa? Al-Quran. Ini menjadi pintu. Kedua kali, Islam itu mempunyai rukun yang berapa? 5. Hah? 5. Berapa? 5. Lah 5 ini disumpulkan pada sembahyang. Apa? Sembahyang. Jadi rukun Islam itu 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan apa? Haji. Ini rukun 5 itu dikandung di dalam sembahyang. Oleh karena itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin. Sholat itu tiang agama.
agama Islam pada saat ini menghimpunkan yang berapa rukun? 5. Jadi kalau ada orang sembahyang harus baca syahadat. Karena rukun yang pertama baca apa? Syahadat. Nah, syahadatnya itu sesuai dengan anugerah kita. Syahadat harus dibaca angka 4 dan 5. Berapa? 4 dan 5. Karena maghrib syahadatnya 2, isya 2. 2 sama 2 berapa? 4. Kemudian hari Sabtu sholat subuh 1, zuhur 2, asar 2. Berapa? 5. Jadi harus tahu 4 apa? 5. Ini tiang syahadat. Kemudian daripada itu syahadat itu rukun pertama. Sembahyang itu untuk membuktikan bersaksi kepada Tuhan dengan angka 4 dan angka berapa? 5. Jadi 4, 5 jumlahnya berapa? 9. Oleh karena itu kita itu mengapa dikalahkan dengan Cina? Lambang 9 itu ciri Cina apa? Ji Samsu. Ya, tahu Ji Samsu. Ji apa? Ji Sam berapa? 3. Su 2, 3. Ini lambang 9. Kalau 2 sama 3 5. 5 sama 4 berapa? 9. Karena itu sembahyang itu ya ada yang tidak 2, 3, 4. Jadi hanya 2, 3, 4. Ji apa? Jadi kalau tahu angka ji samsu, tahu sembahyang itu harus 2, 3 dan berapa? 4. 2 subuh, 3 subuh 2 ya, maghrib 3 ya, 4 3. Karena itu 3-nya angka di Sabtu itu 3. Karena yang 4 berapa? 3 ya. Isya, zuhur dan apa? Asar. Ini. Jadi 949. Kemudian sesudah itu rukun sholat adalah apa? Rukun Islam adalah apa? Sholat. Ya. Sholat itu apa artinya? Menyambung. Jadi menyambung abdi kepada Sang Pencipta. Itu sholat. As-sholatu silatu. Sholat itu kesinambungan antara Tuhan sama makhluknya. Pak sambung kepada Tuhan itu harus mendoa kepada Allah. Jadi karena kita menjadi hamba Allah, minta mohon kepada Allah. Permohonan ini wajib dengan ayat suci Al-Quran, yaitu baca Fatihah. Isi Fatihah adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau aku menyembah dan hanya Engkau aku minta pertolongan. Nah, ini kan punya. Jadi pakai Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ini. Nah, ini doanya. Jadi silah kepada Allah, nyambung kepada Allah, mohon kepada Allah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat apa? Fatihah. Oleh karena itu enggak ada Quran itu yang diwajibkan untuk dihafal kecuali apa? Nah, ini sholat. Jadi harus dibaca Fatihah. Dibaca Fatihah itu 17 kali. Betul. Karena sehari semalam berapa? 17 rakaat. 17. Ya? 17. Maghrib sama Isya berapa? 7.
subuh, duhur, asar 10. 10 sama 7 berapa? 17. Jadi 17. Dan rukun salat itu juga 17. Jadi apa yang wajib dilaksanakan? 17. Oleh karena itu saya pasang di rumah saya Garuda. Jadi kalau sudah tahu Garuda, tahu sembahyang. Karena sayapnya berapa? Hah? 17. Ya? Sayapnya berapa? 17. Kanan 17, kiri 17. Berarti orang Islam itu sempurna kalau sudah menjalani 17 rakaat dan menjalani rukun Islam yang berapa? 7. Jadi sayapnya 2. 17 sama berapa? 17. Ini. Dan sayap yang 17 itu bisa terbang kalau ada ekornya. Yang jumlahnya berapa? 8. Oleh karena itu, mengapa ayam itu kok tidak bisa terbang? Tidak mempunyai ekor berapa? 8. Kecuali Garuda ya. Paham ini ya? Paham. Jadi manusia itu bisa sambung dengan Allah selain baca Fatihah di waktu sujud. Apa? Sujud. Sujud ini 8. Dan pokok sembahyang bisa dekat itu dinilai pada waktu sujudnya. Sujud itu harus tahu angka 8. 1 ini. Apa ini? Kening atau wajah. Batuk ya. 2, 3 tangan. 2. Ini apa ini? Dengkul. Lutut berapa? 5. Terus jari kaki itu supaya dipanjatkan. Jadi sehingga berapa? 7. Kalau sudah tahu 7, ini hatinya harus menghadap kepada Tuhan. Sehingga 7 dengan 1 berapa? 8. Nah di sini. Jadi kalau sudah ini tahu 17, 8, 4, 5. 17, 8, 4, 5. Betul nggak? Nah, jadi kalau sudah masang Garuda, ini lambang daripada Islam itu 17, 8, 4, 5. Ini ya keindahan Indonesia, negara yang mayoritas Islam. Tidak ada di pelosok dunia ini banyak muslimnya kecuali Indonesia. Tapi Indonesia tidak membuat negara Islam, tapi negara 17, 8, 4, 5. Sesuai dengan sembahyang itu rukun 17, sehari semalam 17, menghadap Allah dengan sujudnya. Yang sujud itu mempunyai angka berapa? 8. Kemudian kita menjadi Islam itu kalau sudah bersyahadat 4 apa? 5. Di apa? Kalau utut. Ya, tukang utut. Kalau yang nggak utut, Samsudin. Jadi ini saya jadi syahadat, sholat, zakat ya. Sholat itu zakat. Sebab badan ini untuk kerja. Jadi kapan kerja itu kalau nggak sembahyang? Kalau waktu sembahyang nggak boleh kerja. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sembahyang, bolehlah kau keluar untuk mencari mengerjakan badan ini. Jadi kalau badan dibuat sembahyang itu namanya zakat. Zakatul amwal. Selain zakat amwal dititipi zakat al-amal. Jadi orang sembahyang itu harus berpakaian. Pakaian itu uang. Jadi harus bagi setiap muslim menyisihkan uangnya untuk
sembahyang yang kalau bisa sembahyang itu mempunyai pakaian yang firman Allah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah hiasan dan pakaianmu, busanamu yang sebaik-baik busana untuk sembahyang. Jadi sholat itu ada syahadatnya, ada doanya, ada kemudian zakatnya, yaitu bacanya ini firman Allah, fa iza qudiyatis fantasi. Kemudian setelah itu puasa. Jadi kalau saat itu puasa nggak boleh merokok. Betul? Nggak boleh merokok. Jadi puasa. Jadi orang kalau sudah sembahyang itu mesti puasanya baik, karena sudah dilatih waktu sembahyang juga berpuasa, bersembahyang juga zakat. Kemudian haji itu jamaah yang diwajibkan sholat Jumat. Oleh karena itu tiap hari Jumat sama dengan haji. Sebab haji itu menghadap kepada Ka'bah dengan syarat harus berjamaah. Sholat yang diwajibkan jamaah itu hanya satu, paham ya? Jadi lengkap wong lek wis sholat berarti menjalankan rukun Islam yang berapa? 5. Oleh karena itu siapapun yang sudah sembahyang, rukun Islam 5 ini akan mudah. Puasa ya akan mudah kalau sembahyangnya sudah 17. Ini puasa, haji juga mudah. Sebab orang Islam itu dijanji oleh Allah. Janji Allah pasti kaya. Nah, itu. Pasti apa? Kaya. Janji Allah. Dan Al-Quran, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu. Siapapun yang sudah beramal